kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pelayan firman dalam ibadah keluarga saat ini adalah Saudari Novita SW Sumampau yang merupakan mahasiswa praktek dari Universitas Kristen Dewi Jogja. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya, dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam seluruh kehidupan yang kami jalani. Hari ini, sebagai gerejamu, kami datang menghadap hadirat-Mu yang maha kudus dan suci, melalui persekutuan ibadah keluarga. Kami mohonkan dengan rendah hati, pimpin dan bimbinglah kami dalam ibadah ini, melalui kuasa Roh Kudus dari awal sampai akhirnya. Perlengkapi kami semua dengan karunia melayani dalam ibadah keluarga ini, baik sebagai pemain musik, pemandu lagu, tim adaptasi kebiasaan baru, tim multimedia, maupun sebagai presbiter. Pimpinlah juga seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah dan di gedung gereja ini, agar mereka semua dibaharui dalam firman dan hidup dalam berkat kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan mazmur pujian kepada Allah secara bergantian.
Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Maka dari itu mari kita meminta pertolongan Roh Kudus, mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul, beribadah ya Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini, bersama juga dengan saudara-saudara kami yang mengikuti peribadahan kami lewat virtual Tuhan. Saat ini kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba yang akan memberitakan firman ya Tuhan, sehingga hamba boleh berkata-kata sesuai dan seturut kehendak firman-Mu. Dan biarkanlah ya Tuhan, umat-Mu yang menerima firman pada malam hari ini boleh bertumbuh dalam iman dan menjadikan firman ini sebagai suluh dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah lagu dari Kidung Jemaat 26 yang berjudul Mampirlah Dengar Doaku. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara sudah sangat familiar dengan lagu tersebut. Sebagaimana dikisahkan oleh pakar himnologi Diane Matthews, suatu sore seorang penggubah mazmur bernama Fanny J. Crosby melakukan pelayanannya di sebuah perkumpulan atau sekelompok narapidana. Namun ketika ia menjalankan tugasnya, ketika Fanny J. Crosby ini menjalankan pelayanannya, ia tidak hanya berkhotbah, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Fanny J. Crosby ini duduk dan mendengarkan para narapidana ini bercerita tentang pengalaman berdoa dan bagaimana narapidana menghidupi sebuah doa. Salah seorang warga tahanan bercerita seperti ini.
saya selalu diliputi oleh rasa bersalah. Sehingga kayaknya saya ini tidak layak untuk berdoa di hadapan Tuhan. Maka tahanan ini selalu berdoa demikian. Ya juru selamat yang baik, janganlah lewatkan aku. Begitu Fanny J. Crosby mendengar sebuah doa dari narapidana itu, Fanny J. Crosby ini tidak bisa menghilangkan doa itu dari pikirannya. Bahkan sampai di rumahnya pun, Fanny J. Crosby ini masih memikirkan doa dari tahanan itu. Dan maka dari itulah Fanny J. Crosby ini membuat sebuah lagu yang banyak memberkati orang-orang sampai pada saat ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dan demikian doa narapidana itu. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Narapidana ini merasa bahwa ia tidak layak di hadapan Tuhan untuk berdoa. Maka dia mencurahkan segala isi hatinya melalui doa-doanya kepada Allah. Melalui perumpamaan ini, kita melihat bagaimana doa itu menjadi suatu hal yang sangat dekat dengan kita orang Kristen. Doa adalah bagian terpenting dalam kita menjalani kehidupan. Sama seperti seorang narapidana tadi, meskipun mungkin ia dalam keadaan yang tidak layak, dalam keadaan yang down sekalipun, bimbang, merasa bersalah, banyak pikiran dan pergumulan, ia masih memiliki hati yang besar untuk berdoa kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ada yang menarik. Karena dari pengakuan narapidana itu sendiri bahwa ia membutuhkan Allah, maka dari itu ia berdoa dan mengungkapkan segala syukur dan pergumulannya kepada Allah. Maka itu artinya setelah ia berdoa, ia mendapatkan sesuatu yang tidak ia dapatkan dari tempat lain, yaitu kesukacitaan di tengah pergumulan. Itu adalah pengakuan sendiri dari narapidana itu. Saya merasa bahwa saya tetap harus berdoa kepada Allah meskipun saya merasa bimbang, saya merasa sedang berada di tengah pergumulan yang berat. Tapi narapidana ini merasa bahwa saya tetap membutuhkan Allah meskipun dalam pergumulan tersebut. Maka dari itu tema kita pada malam hari ini adalah tekun dalam doa dan bersyukurlah. Tema ini diambil dari bacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, sebelum Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus ini pernah pelayanan di Tesalonika bersama-sama dengan Silas dan Timotius. Namun Rasul Paulus meninggalkan Tesalonika itu dan karena sebuah keharusan ia berangkat dan pergi ke Berea. Namun perjalanan Paulus terhenti karena ia diikuti oleh orang-orang Yahudi dari Tesalonika yang tidak senang dengan ajaran Paulus. Jadi pada saat itu banyak sekali ajaran-ajaran yang berkembang. Dan maka dari itu ketika Paulus memberitakan ajaran-ajaran kekristenan, itu banyak sekali tantangan-tantangan dari luar yang harus dihadapi oleh Paulus. Nah, maka dari itu Paulus mengutus Timotius ke Tesalonika untuk melihat bagaimana keadaan jemaat di Tesalonika. Karena kenyataan bahwa Rasul Paulus ini resah mengingat gereja yang relatif mapan ini ia harus meninggalkan
jemaat tersebut atau gereja di Tesalonika tersebut di tengah suatu lingkungan yang tidak aman, karena mungkin Paulus sudah mendengar dari penganiayaan dari jemaat-jemaat lain. Jadi Paulus merasa resah meninggalkan jemaat di Tesalonika, dan kemudian Paulus mengutus Timotius ini untuk melihat bagaimana keadaan jemaat di Tesalonika tersebut. Dan yang terjadi ternyata ketika Timotius pun kembali membawa berita kepada Paulus, memang benar jemaat di Tesalonika ini mendapatkan penganiayaan dari sebuah kelompok yang tidak senang dengan ajaran kekristenan. Nah, maka dari itu, melihat fenomena yang terjadi, Paulus memberikan nasihat yang bertujuan untuk sekaligus mendorong jemaat agar tetap setia kepada Tuhan meskipun mereka dalam keadaan penganiayaan dan pergumulan yang berat bagi jemaat di Tesalonika pada saat itu. Dan itulah surat yang kita baca pada malam hari ini. Karena secara keseluruhan jemaat di Tesalonika ini ternyata tumbuh dan berkembang dengan baik. Semangat mereka membuat Paulus takjub ketika Paulus melihat bahwa ketika jemaat di Tesalonika yang dihadapkan dengan banyak tantangan, ternyata jemaat ini makin bertumbuh dengan baik meskipun mereka harus berhadapan dengan penganiayaan tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus memberikan banyak nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, dan nasihat-nasihatnya itu kelihatan sangat bernuansa kasih. Hal ini dapat kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, di mana Paulus memerintahkan jemaat Tesalonika untuk saling mengasihi, menghormati, untuk hidup damai dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Paulus menuliskan hal ini karena ketika Paulus melihat penganiayaan tersebut, ketika Paulus diceritakan dari Timotius bahwa jemaat di Tesalonika mendapatkan penganiayaan, maka Paulus menulis surat bahwa meskipun dalam penganiayaan tersebut, jemaat Tesalonika harus tetap bertumbuh dan tetap setia kepada Allah. Paulus tidak ingin jemaat Tesalonika membalas perbuatan para penganiaya di Tesalonika tersebut. Nah, namun apa yang Paulus anjurkan kepada jemaat ketika jemaat di Tesalonika ini berada dalam keadaan yang tidak baik? Ada 3 hal, yaitu bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal, yang merupakan ayat kita pada malam hari ini. Apakah Paulus tahu bahwa ketika kita harus berdoa dan mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik itu adalah hal yang tidak mudah? Ketika kita berpikir di masa kini, rasanya sulit sekali untuk mendoakan mereka yang menganiaya kita untuk tetap selalu tegar dan bersukacita di tengah penganiayaan. Rasanya tidak mudah begitu. Apakah Paulus tahu sebenarnya ini adalah hal yang tidak mudah bagi jemaat Tesalonika? Tentunya Paulus tahu bahwa hal ini adalah hal yang tidak mudah untuk dikerjakan, sebab ia pun juga mengalaminya. Jadi Paulus tidak semerta-merta hanya memberikan nasihat bahwa jemaat di Tesalonika jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi harus bersukacita, harus berdoa. Tetapi Paulus sudah melalui fase-fase tersebut. Paulus sudah mengalami hal-hal tersebut. Jadi Paulus tahu bahwa sebenarnya Allah berkenan dalam kehidupan kita untuk tetap selalu mengucap syukur di tengah pergumulan kita sekalipun. Nah, maka dari itu, mengucap syukur dalam segala hal bukan berarti kita terus dipaksa untuk menjadi kuat dalam segala persoalan hidup. Namun ketika kita merasakan duka cita, ketika kita merasa bahwa dunia ini tidak berpihak kepada kita, ketika kita mulai merasa bahwa kita berada di titik yang paling rendah sekali dalam kehidupan kita, maka dalam keadaan inilah kita bisa memaknai sebuah perjalanan hidup, sebuah proses kehidupan, dan menerimanya. Tidak apa-apa bersedih, tidak apa-apa ketika kita menyayangkan sesuatu yang berubah. Misalnya, keluarga saya yang dulunya harmonis, sekarang berubah menjadi tidak harmonis. Suami berubah menjadi cuek, istri saya berubah menjadi malas-malasan, kesulitan pendidikan anak-anak saya, keadaan ekonomi yang tidak stabil.
Maka yang bisa kita lakukan adalah, oke, saya perlu kilas balik. Kehidupan keluarga saya dahulunya harmonis, saling menerima, saling menyayangi. Tapi kok sekarang berubah menjadi seperti ini ya? Apa yang terjadi? Itulah di mana kita mengambil sebuah tempat di dalam diri kita untuk merenungkan sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam kehidupan keluarga saya. Maka sebagai orang Kristen yang percaya, hal yang harus kita lakukan pertama-tama adalah berdoa. Ucapkan syukurmu kepada Allah, minta dikuatkan dan minta pertolongan atas pergumulanmu. Seperti yang sudah dibahas tadi bahwa kenyataannya berada di dalam kondisi yang tidak baik, untuk berdoa itu adalah hal yang tidak mudah. Kita sudah kehilangan mood, sudah terlanjur kecewa, aduh rasanya mau berdoa bagaimana ya, saya sudah sakit hati sekali, sudah tidak mood, sudah tidak tahu apalagi yang mau dikatakan kepada Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus ingin menekankan bahwa memang salah satu upaya menghadapi persoalan hidup adalah berdoa. Karena dengan berdoa, kita diberi kesempatan untuk berbicara kepada Allah, mengungkapkan setiap pergumulan yang kita hadapi. Santa Teresa dari Avila adalah seorang tokoh spiritualitas. Ia berkata seperti ini, doa tidak lain adalah memberikan waktu untuk berdua saja bersama Dia yang mengasihi aku. Doa tidak lain adalah memberikan waktu untuk berdua saja bersama Dia yang mengasihi aku. Itu artinya adalah, maka dalam kesulitan apapun, marilah kita melihat doa ini bukan sebagai formalitas, melihat doa bukan sebagai hal yang kaku yang kita harus lakukan ketika kita sedang sedih, oh berarti saya harus berdoa. Tetapi Teresa dari Avila ingin mengatakan bahwa doa ini kita memberikan waktu berdua saja dengan Allah untuk mengungkapkan apa saja hal yang ingin kita ungkapkan. Itu berarti kita boleh mengungkapkan segala hal yang ada di dalam diri kita kepada Allah. Saya pernah bertemu dan berbincang-bincang dengan seseorang. Ia berkata seperti ini, saya tuh kalau sedang sedih, berdoa itu tidak seperti doa kebanyakan orang lain. Tapi saya berdoa itu seperti berbicara kepada Allah, tapi seperti berbicara kepada ibu, bapak, sahabat, teman. Jadi saya santai dan mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin saya utarakan kepada Allah. Jadi tidak semerta-merta hanya formalitas dan kaku, ya Tuhan saya sedang dalam pergumulan, tetapi disitulah saya bisa menangis dan mengungkapkan segala isi hati saya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi kita perlu ingat perjuangan para jemaat di Tesalonika. Mereka dalam keadaan sulit sekalipun, mereka diminta untuk tidak membalas kejahatan para penganiaya, tetapi diminta untuk tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Maka kita sebagai jemaat Tuhan masa kini perlu menerapkan karakter-karakter jemaat di Tesalonika yang mau senantiasa tidak menyalahkan Tuhan atas kejadian atau pergumulan yang terjadi. Kisah dari pergumulan, kisah dari perumpamaan lagu dari Kidung Jemaat 26 tadi yang bersama-sama kita dengar memberikan kita makna bahwa sebagai orang Kristen, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan di tengah kondisi yang mungkin hanya kita saja yang tahu dan hanya kita saja yang merasakan sakitnya, proses yang kita jalani, kita pun tetap membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus memberikan diri kita tidak sebagai hanya formalitas saja kepada Allah, tetapi benar-benar memberikan diri kita seutuhnya untuk menyerahkan semua pergumulan kita kepada Allah. Saat ini kita lihat di sekitar kita,
COVID-19 yang sedang meningkat lagi. Banyak ketakutan, banyak kebimbangan, banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi lagi. Para wirausahawan harus memutar otak mencari strategi-strategi yang baru. Para karyawan kantoran harus menjaga diri, jaga jarak, social distancing, dan masih banyak lagi ketika kita lihat COVID-19 sedang meningkat lagi saat ini. Saya juga punya beberapa kenalan yang punya anggota keluarga yang harus meninggal. Kita melihat banyak orang yang kehilangan orang-orang terkasih, dan mungkin saat ini kita merasakan semua hal tersebut. Maka dari itu, lipatlah tanganmu, berdoa dan mengucap syukur. Karena apa? Karena dalam kondisi apapun, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang mau memberikan seluruh hati dan jiwanya kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau percaya kepadanya Sang Pemilik kehidupan? Itu semua jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Apa kita mau terus-terusan terpuruk tanpa melakukan sesuatu? Maka dari itu bangkit. Ketika saat ini kita merasa belum ada jawaban atas pergumulan, berdoa lagi dan minta kekuatan, dan lakukan apa yang baik di dalam kehidupanmu, baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan. Jika ada yang harus dirubah untuk jadi lebih baik, ubahlah hal-hal tersebut dari kekuatan pertolongan Tuhan yang telah Bapak, Ibu, dan Saudara doakan selama ini. Maka dari itu, kuatlah jalani setiap proses-proses kehidupan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara alami, dan tetap serahkan kepada Allah, pemilik kehidupan kita. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari jemaat Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 245, bait yang pertama dan yang kedua. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Ku
Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat, maka dari itu mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, oleh karena firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama tadi ya Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk tetap selalu setia berdoa dan mengandalkan Tuhan, serta mengucap syukur di tengah pergumulan hidup yang berat sekalipun. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan menaikkan segala pokok-pokok doa kami Tuhan. Yang pertama, kami berdoa bagi pelayan-Mu di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Para pendeta ya Tuhan, pendeta Roberto Wage, pendeta Dina, dan keempat pendeta seasas. Kami berdoa bagi pendeta-pendeta kami ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kekuatan setiap pelayanannya dimanapun mereka ditempatkan ya Tuhan. Berkati mereka dalam keluarganya Tuhan, sehingga keluarganya boleh juga diberikan kesehatan, kekuatan yang hanya berasal daripadamu saja ya Tuhan. Saat ini kami berdoa juga bagi para majelis yang sudah bertugas pada hari ini Tuhan. Kami mendoakan para majelis dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya Tuhan, sehingga mereka boleh diberikan kekuatan untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab mereka untuk melakukan pelayanan-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami berdoa bagi semua pegawai kantor gereja, baik security, coaster, cleaning service, driver. Kami berdoa bagi mereka semua ya Tuhan. Berkati mereka dalam setiap tugas-tugas mereka yang mereka lakukan sehari-hari Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja di dalam lindungan Tuhan. Berkati mereka juga dalam keluarganya Tuhan, sehingga keluarga mereka diberikan selalu keharmonisan, kesukacitaan, dan kesehatannya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi vikaris yang saat ini berpelayanan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa bagi vikaris kami Tuhan, berkatilah dia dalam setiap tugasnya, dalam setiap pergumulannya, apapun yang ia kerjakan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus selalu kuatkan dia untuk menjalankan setiap tugas-tugas yang diberikan kepadanya ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa bagi setiap kami yang melayani hari ini, dari para majelis, pelayan liturgi, pemain keyboard, pemandu lagu, multimedia, dan tim taktis. Terima kasih Tuhan karena kami boleh berpelayanan bersama-sama pada hari ini. Berkati pelayanan kami Tuhan, sehingga di waktu-waktu kedepannya kami boleh diberikan lagi kesempatan untuk melayani-Mu di tempat ini. Berkati kami juga Tuhan di dalam kehidupan kami, berkati kami dalam kehidupan sekolah kami, pendidikan kami, dan keluarga kami Tuhan. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah baik daring maupun luring. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan pribadi mereka masing-masing, yang mungkin hanya jemaat-Mu dan Engkau saja yang tahu Tuhan. Berkatilah mereka sehingga mereka dimampukan untuk melewati setiap pergumulan kehidupan mereka, dan mereka sehingga pada suatu saat nanti Tuhan mereka boleh menemukan jalan keluar dan titik terang dari pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Berkati mereka Tuhan, berkati setiap makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga daripadanya itu Tuhan mereka beroleh kesembuhan. Berkati juga para dokter dan suster yang senantiasa mengobati mereka. Biarkanlah melalui jasa para dokter dan suster itu Tuhan, mereka boleh kembali sehat dan berkumpul bersama-sama beribadah dengan kami saat ini. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpinnya sehingga mereka diberikan kebijaksanaan, keadilan untuk memimpin negara kami. Berkati setiap program-program yang
yang dilaksanakan oleh pemerintah kami Tuhan, sehingga pemerintah kami boleh diberikan kebijaksanaan juga untuk mengatur dan mengelola setiap program yang dijalankan tersebut. Kami juga berdoa Tuhan bagi warga negaramu Tuhan yang saat ini menghadapi pergumulan COVID-19. Banyak dari kami yang harus mengalami kesulitan, kebimbangan, keresahan, dan perasaan sakit oleh karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Mampukannya kami ya Tuhan untuk melewati pergumulan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami yakin suatu saatnya nanti Tuhan, Engkau akan memulihkan kembali negeri kami sehingga kami boleh menjalankan aktivitas dan kehidupan kami dengan sukacita lagi. Hanya ini doa dan ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat diberkati Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7 yang mengatakan, "Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 86, bait pertama dan keempat, Aku Bersyukur. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
Umat Tuhan, mari berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Kau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat, Rabu 30 Juni 2021, mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Saudari Novita SW Sumampau, mahasiswa praktek pelayan liturgi, diaken dan penatua sektor pelayanan 3, organis Saudari Andrea Leo, pemandu lagu Ibu Evin Sapulete, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan memberkati. Perjamuan kudus gereja dan bagi orang sakit. Disampaikan kepada seluruh warga Sidi Gereja bahwa ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2021 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Yang pertama, Gereja Batra Kasih, pukul 6 pagi, 9 pagi, 16.30 atau setengah 5 petang, 19.00 atau jam 7 malam. Yang kedua, Filipi jam 8 pagi. Yang ketiga, Aspol Todopuli jam 9 pagi. Diharapkan persiapan hati seluruh warga Sidi Gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus tersebut, baik itu secara daring maupun luring. Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah perjamuan kudus secara luring atau on-site, untuk mendaftarkan diri ke admin kantor majelis jemaat dengan nomor telepon 0812 4845 0297. Mengingat jumlah kursi untuk jemaat terbatas karena penerapan protokol kesehatan. Disampaikan pula bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan rumah sakit akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Juli 2021 mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk itu dimohon kerjasama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 hingga 12 untuk mendata masing-masing jemaat yang akan dilayani dalam perjamuan kudus di rumah sakit, dan data tersebut disetor ke kantor majelis jemaat paling lambat hari Selasa tanggal 29 Juni 2021. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Persiapan perjamuan kudus. Disampaikan kepada seluruh pelayan firman, diaken dan penatua bahwa persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 18.00, tempat gedung gereja Batra Kasih. Untuk maksud tersebut, maka seluruh pendeta, penatua diaken yang melayani dalam ibadah perjamuan kudus wajib hadir. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sakramen perjamuan dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan penyampaian ini bersifat undangan. 3. Ibadah sektor pelayanan. Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, waktu pukul 7 malam hingga selesai. Pelayan firman, Pendeta Roberto JMWG, pelayan liturgi dan tuan rumah, diaken dan penatua sektor pelayanan 9, pemandu lagu Ibu Fani Saya,
organis Saudari Andrea Leo, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk sektor pelayanan 7 hingga 12 diundang untuk hadir secara luring atau onsite. Untuk sektor 1 hingga 6 boleh hadir dalam secara daring maupun online. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat. 2 bidang Inforkom dan Litbang, sidang majelis jemaat via Zoom. Disampaikan kepada seluruh majelis dari sektor pelayanan 1 hingga 12 bahwa sidang majelis jemaat khusus akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021, waktu pukul 6 petang. Agenda penetapan utusan persidangan Sinode 21. Media Zoom, ID meeting 88409745 dengan paskot GPIB BK. Diharapkan kehadiran majelis jemaat dalam sidang majelis jemaat tersebut secara daring dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 30 Juni 2021, pelaksana harian Majelis Jemaat, Pendeta Roberto Jamuage Ketua, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 225, dari Semula Telah Kau Tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.